Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita bersyukur dengan memohon ilmu yang bermanfaat pada Allah, meminta juga pada Allah agar dikaruniakan rezeki yang thayyib, yang halal, dan juga mudah-mudahan amalan kita diterima. Nah, kita awali pagi ini dengan penuh berkah mudah-mudahan, dan kita akan membahas pagi ini kajian rutin kita dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Dr. Ustazuna Irwandi Tirmidzi, dengan pembahasan kali ini masih seputar riba, yaitu rincian kita nanti tentang pembiayaan multi jasa, nanti kaitannya dengan sewa juga, dan nanti beli sewa. Ya, sewa beli, ya, nanti tentang masalah leasing nanti kita akan bahas. Walaupun nanti agak panjang, nanti kita akan peringkas dan mudah-mudahan nanti bisa memahami. Ya, bisa dibaca di halaman 463 dari cetakan 23 Harta Haram Muamalat Kontemporer. Monggo. Pembiayaan multijasa. Produk pembiayaan murabahah diciptakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang. Ya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ibadah umroh, maka lembaga keuangan syariah memiliki produk yang dinamakan dengan pembiayaan multijasa. Nah, pembiayaan multijasa ini kalau yang sebelumnya itu murabaha. Kalau murabaha dalam bentuk barang itu yang kita sudah lewati. Terus ada bentuknya lagi adalah memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa. Memenuhi kebutuhan nasabah akan jasa. Jadi kali ini yang disinggung ini tentang jasa, seperti di sini pendidikan, pelayanan kesehatan, ibadah umroh. Ya, maka lembaga keuangan syariah memiliki produk yang dinamakan dengan pembiayaan multi jasa. Ya, terus Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan, yang wajib nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajibannya sesuai dengan akad. Akadnya ijarah, pembiayaan multijasa di sini akadnya ijarah. Terus fitur dan mekanisme pembiayaan multijasa. Dasar akad ijarah adalah: yang pertama, bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah. Bank itu sebagai penyedia dana. Ya. 2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Bank wajib menyediakan objek sewa yang dipesan oleh nasabah. Ya, terus 3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dengan cara cicilan. Pengembalian dana bank itu dengan cara cicilan. Ya. Untuk lebih jelasnya, dua ilustrasi berikut ini dapat membantu untuk memahami akad yang terjadi dalam pembiayaan multijasa. Ya, A terkena penyakit. A terkena penyakit dan datang ke rumah sakit untuk berobat. Setelah diberi resep, A mengambil obat kemudian membayarnya, beserta semua biaya jasa lain dari rumah sakit itu. Karena biayanya besar dan A tidak memiliki uang tunai, maka A meminjam uang B. Lalu kwitansi pembayaran itu ia simpan. Esoknya A datang ke bank syariah dan meminta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B. Sedangkan A sendiri akan membayar kepada bank secara cicilan sampai lunas. Karena pembiayaan itu dari bank, tentu saja bank tidak bisa memberikannya tanpa ada pertambahan. Maka fee pun dihitung dan ditambahkan kepada nilai nominal pembayaran jasa itu. Baik. Jadi A itu terkena penyakit, ya, qadarullah.
Terus meminjam uang ke B. A pinjam uang ke B. Nah, dia simpan ini. B kasih pinjaman. Nah, kwitansi pembayarannya itu ia simpan. Esoknya A datang ke B, A datang ke bank syariah dan meminta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B. A sakit ya. Datang pada B minta pinjaman. A datang pada B minta pinjaman. Setelah ada uang dikasih, maka besoknya A datang kepada bank syariah. Terus, sedangkan A sendiri akan membayar kepada bank secara cicilan. Jadi, A datang kepada bank syariah dan meminta pembiayaan untuk mengganti pinjaman B. A minta supaya mengganti pinjaman B. Jadi bank syariah nanti bayarkan pada B ya. Nanti A bayar secara cicil. Bayar secara cicil kepada bank syariah. Kan minta pinjaman sini dapat, terus yang ini yang lunasi, nanti yang ini A ini bayarkan kepada bank syariah, ya gitu. Jadi pemindahan utang saja ya. Ya. Pemindahan utang. Ya, terus 2. AB mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri. Karena AB tidak memiliki dana yang cukup untuk melunasi biaya, ia mengajukan pembiayaan multijasa ke salah satu lembaga keuangan syariah. Setelah menyetujui pembiayaan, lembaga keuangan syariah mewakilkan kepada AB untuk menyewa jasa pendidikan atas nama dan untuk lembaga keuangan syariah. Kemudian lembaga keuangan syariah menyewakan jasa pendidikan tersebut kepada AB dengan pembayaran tidak tunai atau angsuran dengan ditambah fee. nah, dengan ditambah fee. Baik. Ini secara umum gambarannya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas problem masalah ini. Ini saya tunda pembahasannya. Saya lompat langsung ke halaman 470 dulu. Biar kita bahas leasing dulu. Kalau tadi gimana untuk mengatasi ini, nanti kita akan bahas di pertemuan besok insya Allah. Besok kita tidak bahas jadi kredit macet, namun saya bahas tentang pembiayaan jasa. Ya. Terus lompat ke 470. Nah sekarang kita lihat syarat keempat untuk kredit ya. Sekarang kita bahas syarat keempat untuk kredit. Kita kan sudah bahas syarat 1, 2, 3. Syarat pertama itu pokoknya akad jual beli kredit tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Jadi tidak boleh ada jual beli ainah. Terus syarat kedua dan ketiga, barang telah dimiliki penjual dan telah diterima terlebih dahulu sebelum dijual. Maka kalau murabahah juga demikian ya. Murabahah berarti harus memiliki barang tersebut dan telah diterima. Nah sekarang syarat itu kedua dan ketiga. Keempat, harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran, ya. Harga harus satu dan jelas serta harga harus satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas. 3 hal ya, harganya jelas, besarnya angsuran jelas, jangka waktunya juga harus jelas. Nah ini syarat kredit yang berikutnya. Yang ini kita bahas besok insya Allah. Di sini harga harus jelas. Terus besarnya angsuran juga jelas. Tiga, waktunya juga harus jelas. Nah, ini yang kita bahas di syarat keempat.
Yaitu syarat keempatnya. Ya. Baca. Untuk keabsahan jual beli kredit, pada saat transaksi dibuat, harga harus satu dan jelas, serta besarnya angsuran dan jangka waktu pelunasannya juga harus jelas. Maka tidak boleh membuat harga mengambang dengan cara pihak penjual memberikan potongan harga yang dikaitkan dengan pelunasan angsuran, yakni jika pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pelunasan, maka harga akan dipotong sekian persen. Nah, harga yang tidak jelas itu ketika pembeli itu melunasi sebelum jatuh tempo pelunasan, maka harga akan dipotong sekian persen. Nah, ini tidak memenuhi harga yang pertama tadi. Harga harus jelas di sini ya. Dia tidak memenuhi syarat itu. Nanti kita lihat alasannya ya. Terus Hukum memberikan potongan harga dalam jual beli kredit karena pelunasan utang sebelum jatuh tempo dibolehkan oleh sebagian ulama berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hukum memberikan potongan harga dalam jual beli kredit karena pelunasan utang sebelum jatuh tempo dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya, oleh sebagian ulama berdasarkan sabda Nabi SAW, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma amara bi ikhraji Bani Nadhir ja'ahu nasun minhum faqalu ya Rasulullah innaka amarta bi ikhrajina wa lana 'ala nasi duyunun lam tahilla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'u wa ta'ajjalu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusir kaum Yahudi suku Bani Nadir dari kota Madinah, sebagian dari mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau telah mengusir kami dari Madinah dan kami masih memiliki piutang yang belum jatuh temponya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beri potongan piutang kalian dan minta dibayar segera." Nah, beri potongan piutang kalian dan minta dibayar segera. Nah, Bani Nadir ini salah satu suku Yahudi. Suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan di antara mereka dari orang-orang Yahudi itu ada yang biasa melanggar perjanjian, yaitu Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ya, tiga ini yang biasanya melanggar. Nah, tiga-tiga ini diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Namun dengan Bani Nadir itu diusir tanpa terjadi peperangan. Ya, tanpa terjadi peperangan. Mereka pergi kemudian pindah ke daerah Khaybar. Ya, kisah mereka itu ada dalam surat Al-Hasyr, makanya surat Al-Hasyr itu disebut juga dengan surat Bani Nadir. Nah, terus pendapat ini merupakan keputusan Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fiqih Oki dalam keputusan Muktamar ke-7 di Jeddah nomor 64 /2-7 tahun 1992 yang berbunyi. Nah, lihat, ini alasan masih boleh memberikan potongan, tapi nanti ada syarat ya, nanti disebutkan oleh Ustadz Irwandi di bawah. Nah, jadi tadi kan yang kita bahas potongan harga yang dikaitkan dengan pelunasan angsuran. Jadi jika pembeli melunasi sebelum jatuh tempo, maka harga akan dipotong. Nah, ini dibolehkan enggak? Nah, kita lihat pembolehannya dulu, kemudian nanti ada syarat-syaratnya seperti apa. Coba lihat. Memberikan potongan harga penjualan barang secara kredit yang disebabkan oleh pembeli melunasi sebelum jatuh tempo pembayaran, baik berdasarkan permintaan pembeli ataupun tidak, dikenal dalam istilah fikih dha' wa ta'ajjal. Nah, itu tadi dari istilah Bani Nadir tadi ya. Dha'u wa ta'ajjalu, yaitu Nabi SAW katakan pada Bani Nadir, dha'u wa ta'ajjalu. Ya, dha'u wa ta'ajjalu. Beri potongan piutang dan minta dibayar segera. Ya. Beri potongan piutang dan minta dibayarkan segera. Ya, terus. Hukumnya dibolehkan syariat, tidak termasuk riba yang diharamkan, dengan syarat bahwa potongan harga tersebut tidak disepakati sebelumnya pada saat akad dilakukan. Nah, lihat. Ini tidak disepakati sebelumnya. Jadi boleh memberikan potongan tapi tidak disepakati sebelumnya. Kalau disepakati sejak awal, nah ini nanti jadi masalah. Coba lihat kelanjutannya. Potongan harga kredit karena pelunasan sebelum jatuh tempo hukumnya boleh dengan syarat pemotongan harga tidak dicantumkan dalam akad jual beli. Nah, sekarang kita bahas ya. Kan syarat kredit di sini kan harga, besar angsuran, terus jangka waktu harus jelas. Maka boleh dapat potongan. Ya. Boleh dapat potongan
Tapi tadi apa? Boleh dapat potongan sebelum, jika ada pelunasan sebelum jatuh tempo. Jika ada pelunasan sebelum jatuh tempo. Namun pemotongan ini tidak dicantumkan dalam akad jual beli. Tidak boleh dicantumkan. Ya. Pemotongan ini masih boleh berdasarkan tadi ya, istilah fikih dha wa ta'ajjal. Ya, dha wa ta'ajjal. Ini perkataan Nabi SAW pada Bani Nadir. Baik, terus. Bila pemotongan dicantumkan dalam akad, maka hukumnya haram dan termasuk riba. Nah, bila pemotongan dicantumkan dalam akad, nah itu ya, ini yang masalah di sini. Dalam akad, maka hukumnya haram dan termasuk riba. Terus. Pelarangan ini ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, harga menjadi tidak jelas. Nah, ini tinjauannya. Tinjauannya pertama, harga menjadi tidak jelas. Ya, terus. Sedangkan syarat sah jual beli, harga dan barang harus jelas. Nah, syarat sah jual beli itu harga, barang itu harus jelas. Terus. Ketidakjelasan ini diakibatkan pencantuman pemotongan harga ketika ditulis dalam akad bahwa harga mobil 230 juta rupiah dengan angsuran selama 23 bulan. Ya. Dan jika dilunasi dalam tempo 12 bulan, maka diberi potongan 10%. Pada saat akad, pembeli tidak dapat memastikan apakah dia mampu melunasi selama 12 bulan, yang berarti harga mobil menjadi 207 juta rupiah. Atau jika tidak mampu, maka harga mobil menjadi 230 juta rupiah. Ini yang dimaksudkan dengan larangan menjual dua harga, di mana terdapat dua harga yang tidak jelas harga mana yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Bahwa Nabi melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, lihat, ini masuk dua jual beli. Ya, ini termasuk dua akad dalam satu transaksi. Dua akad dalam satu transaksi. Ya. Terus. Yang kedua. Pencantuman potongan kredit menyebabkan riba. Nah, di sini menyebabkan riba. Pemotongan ini menyebabkan riba. Ya, apa riba yang dimaksud? Coba lihat. Hal ini disebabkan jika pembeli memilih untuk melunasi dalam tempo 12 bulan, berarti harga mobil menjadi 207 juta rupiah. Nah, menjadi 207 juta. Kalau 12 bulan, kalau 23 bulan tadi 230 juta. Terus. Yang terjadi kemudian ternyata dia tidak mampu melunasinya dalam tempo tersebut, sehingga ia terpaksa melunasinya selama 23 bulan dengan harga 230 juta rupiah. Ini sama dengan riba. Nah, di situ. Kenapa riba? Karena ada tambahan waktu pembayaran. Kan tadi 12 bulan ya. Dari 12 bulan misalnya menjadi 23 bulan. Harga berubah dari 207 juta menjadi 230 juta. 207 juta menjadi 230 juta. Terus. Karena ketika dia tidak mampu melunasi utangnya, ia diberi masa tangguh selama 11 bulan dengan bunga yang harus dibayar sebanyak 23 juta rupiah. Ini hakikat riba jahiliyah. Beri tangguh utangku dan aku akan beri imbalan. Nah, ini riba jahiliyah. Kalau kamu kasih saya waktu tambahan, maka saya akan beri kamu imbalan. Tidak boleh. Jadi harga harus jelas, ya. Kalau ada pemotongan tidak masuk dalam akad, ya. Tidak masuk dalam akad jual beli kredit. Ya, kalau dapat di saat misalnya dia bayar lebih awal, kemudian dari pihak pemberi kredit itu memberikan potongan, nah itu tidak masalah.
Namun kalau di awal itu sudah diatur akadnya, kalau dibayar 12 bulan nanti sekian, kalau 23 bulan sekian, nah itu maka masuk dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'ataini fi bai'atin. Rasulullah SAW melarang dua transaksi, dua akad dalam satu transaksi. Nah, itu tidak boleh. Nah, sekarang kita bahas akad jual beli kredit harus tegas. Ini syarat kredit lagi. Syarat kredit lagi. Akad jual beli kredit harus tegas. Nah, ini yang kaitannya nanti dengan leasing. Ya, monggo. Untuk keabsahan akad jual beli kredit harus tegas, maka tidak boleh akad dibuat dengan cara sewa beli atau leasing. Nah, sewa beli atau leasing berdasarkan syarat ini tidak boleh berarti. Coba kita lihat keterangan dari Ustaz Irwandi. Sewa beli atau leasing yaitu perjanjian sewa menyewa, biasanya objeknya adalah tanah, gedung, peralatan modal, mobil, dan lain sebagainya. Selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa berkala, yang harga sewanya di atas harga sewa biasa. Sewa berkala dengan harga sewa lebih dari standar gitu ya. Terus? Dan umumnya pada akhir masa sewa, penyewa diberikan opsi untuk memperbaharui akad sewa atau membeli barang sewa tersebut. Dan umumnya diberi opsi untuk memperbarui akad sewa atau membeli barang sewa tersebut. Beli barang sewa tadi ya. Terus akad beli sewa ini pertama kali muncul di Inggris, dilatar belakangi oleh kenyataan yang dihadapi para penjual barang secara kredit, di mana sering terjadi kredit macet, sedangkan kepemilikan barang telah berpindah kepada tangan pembeli yang sering berakhir dengan kerugian pihak penjual. Nah, jadi pihak penjual itu merasa rugi karena pembeli ini macet bayarnya. Ya, terus. Untuk mengurangi risiko ini, dibuat sebuah transaksi sewa yang bila penyewa melunasi kewajiban sewanya, kepemilikan barang berpindah kepada penyewa. Karena akad sewa ini bertujuan untuk kepemilikan barang, maka besarnya uang sewa di atas harga sewa biasa. Nah, karena akad sewa ini bertujuan untuk kepemilikan barang, karena tujuannya untuk kepemilikan barang ya. Jadi sewa ini untuk kepemilikan barang. Maka besarnya uang sewa di atas harga sewa biasa. Maka besarnya uang sewa di atas sewa biasa. Terus. Dengan akad sewa beli ini, pihak penjual diuntungkan. Nah, pihak penjual sekarang diuntungkan nih. Kan sewa, ya. Sudah kamu sewa terus saja. Motor nih misalnya, sudah kamu sewa aja ya, tiap bulan nanti bayar ke saya. Nanti kita pakai jangka waktu misalnya 3 tahun, nanti setelah 3 tahun baru ya nanti kamu mau beli ya silahkan gitu. Nah, penjual diuntungkan karena sudah punya jaminan di sini. Ya, dia sudah punya jaminan terus dibayar gitu. Ya, terus bila terjadi sewa macet, ia langsung menarik barang tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, bila sewa macet, maka dia langsung menarik barang. Nah, inilah yang terjadi kalau beli motor kredit itu. Kenapa sampai ditarik? Ditariknya kenapa? Karena dianggap itu sewa. Sampai nanti pelunasan, yaitu sampai nanti jangka waktu kreditnya tadi misalnya 3 tahun, itu kok nggak lunas, ditarik itu. Nah, itu alasannya ditarik. Jadi hakikatnya itu bukan sebenarnya sekadar nyicil gitu. Kamu lagi sewa, yang lagi beli motor kredit ini gitu. Yang lagi beli mobil kredit itu lagi sewa dia. Nanti jangka waktu tertentu ya, dilunas ya sudah itu jadi milikmu. Namun kalau tidak lunas, tarik itu. Karena apa? Barang sewa. Nah, ini yang beli kredit ini nggak paham. Pokoknya beli saja gitu. Ya. Jadi ingat ya tadi ya, sewa ini untuk kepemilikan barang. Ya.
maka biasanya uang sewa di atas sewa biasa. Terus tadi, ya, sewa ini jika macet, ya, maka barang ditarik tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, tuh sudah dibilang, kalau kita ini ngeyelan ini, enggak itu barang saya, iya. Tapi dari pihak leasing itu nganggap kamu sewa. Ya, pihak leasing itu nganggap kamu sewa, maka dia berhak narik. Namanya saya barang sewa. Saya sewa, misalnya saya sewa, misalnya saya sewa tenda misalnya. Sudah, saya sewa 2 hari. Sudah jangka waktunya habis, ya sudah saya tarik itu. Nah, itu perjanjiannya kayak gitu. Ya. Ini wahai yang biasanya kredit motor, mobil, ini ingat ini kayak gini ini kenyataannya. Nah, terus Karena kepemilikan barang masih di tangannya dan sewa yang dibayar juga di atas harga sewa biasa. nah, lihat. Jadi dari pihak leasing itu nganggap itu masih barang dia. Jadi motor yang kamu bayar secara kredit itu masih motornya leasing, itu hakikatnya. Karena dia bisa narik. Ya, terus. Akad sewa beli ini juga dipraktikkan oleh berbagai lembaga jasa perkreditan di berbagai negara Islam, mengingat jasa ini sangat menguntungkan lembaga keuangan. Nah, ini kan dipraktekkan di tempat kita juga dipraktekkan seperti itu. Nah, terus. Mengenai hukum akad ini telah dikeluarkan fatwa dari Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi yang berbunyi, Nah, lihat. Ini fatwa Kerajaan Arab Saudi. Ya, dibaca. Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi yang bersidang di Riyadh pada tahun 1999 setelah mempelajari dan mengkaji penelitian-penelitian tentang akad sewa beli atau leasing, memutuskan bahwa akad sewa beli hukumnya tidak dibolehkan dalam Islam dengan alasan sebagai Nah, berikut. sekarang Pertama, hukumnya berarti tidak boleh ya alasannya. Alasan tidak bolehnya. 1. akad ini merupakan gabungan 2 akad yang berbeda dan bertentangan pada satu barang. Akad beli mengharuskan perpindahan barang dan manfaatnya ke tangan pembeli, maka pada saat itu tidak sah menyewakannya ke pembeli karena barang telah ia miliki. Akad beli mengharuskan perpindahan barang. Kan kalau sudah dibeli motor tadi kredit, memang kalau sudah dibeli ya harusnya berpindah kepada si pembeli. Ya, harusnya berpindah. Nah, di sini akad beli mengharuskan perpindahan barang dan manfaatnya ke tangan pembeli, maka pada saat itu tidak sah menyewakannya ke pembeli karena barang telah ia miliki. Ya, terus Sementara akad sewa hanya mengharuskan perpindahan manfaat barang ke tangan penyewa, bukan perpindahan kepemilikan. Nah, di sini ada akad beli yang mengharuskan, ingat ya, kalau kita beli sesuatu itu mengharuskan perpindahan barang. Sedangkan akad sewa itu cuma ya, pemanfaatan. Akad sewa itu cuma pemanfaatan. Pemanfaatan bukan perpindahan kepemilikan. Tuh, pahami baik-baik ya. Jadi ada sewa, ada beli. Sewa itu berbeda dengan beli. Kalau beli, saya beli barang ya. Kalau beli, ini perpindahan kepemilikan. Nah, ini yang terjadi pada jual beli. Kalau sewa atau ijarah cuma pemanfaatan, tidak berpindah milik. Maka pelanggaran pihak leasing itu, mereka menganggap yang sudah dibeli, motor yang sudah dibeli secara kredit itu, mereka menganggap sebagai perpindah. Mereka menganggap itu sebagai sewa, cuma pemanfaatan saja. Kan bertentangan dengan ini kita beli. Terus juga akad beli mengharuskan tanggungan barang yang dijual dan fungsinya berpindah ke tangan pembeli. Jika akad beli juga mengharuskan tanggungan barang yang dijual dan fungsinya berpindah ke tangan pembeli. Terus jika barang raib atau lenyap, maka pembelilah yang menanggung kerugian, bukan penjual. Kalau beli, saya beli motor, maka kalau ada motor saya hilang, ya sudah, itu rugi-rugi saya. Terus
Sedangkan akad sewa, Sedangkan dalam akad sewa, tanggungan barang berada pada pemilik barang, bukan penyewa. nah, kecuali Raibnya barang ditanggung oleh pemilik kecuali terdapat kelalaian dari pihak penyewa. nah, dalam akad sewa, ya, tanggungan barang itu jadi milik. Dalam akad sewa, tanggungan barang itu jadi milik si punya barang. Kecuali kalau kelalaian dari pihak penyewa. Kok dia rusakin gitu, nah, dia ganti. Namun kalau ini bukan karena kelalaian dia gitu. Nah, sudah itu resikonya si pemberi sewa. Ingat, itu bedanya ya. Kalau beli ada perpindahan kepemilikan, terus tanggung jawab itu jadi milik si pembeli. Dia sekarang yang tanggung jawab pada barang ini. Kalau barang ini hilang ya sudah, itu barang dia. Kalau sewa itu cuma pemanfaatan. Kalau barang itu raib ya sudah, dari pihak yang menyewakan, dia juga tanggung resiko itu barangnya. Tapi kalau itu karena kelalaian dari si penyewa, ya si penyewa berarti si penyewa itu berhak untuk ganti rugi. Nah, sekarang ada lagi alasan yang lainnya, yang kedua. Harga sewa per tahun atau per bulan bila dihitung dapat menutupi harga jual barang. Nah, harga sewa per tahun atau per bulan bila dihitung dapat menutupi harga jual barang. Wong tadi sewa, dia bayar sewa terus ya sudah sama dengan harga barang kok. Ya. Itu sudah sama dengan harga barang. Terus padahal penjual menganggapnya sewa. Padahal penjual menganggapnya sewa. Namun sewa ini akhirnya sudah sama dengan harga barang. Lalu hal ini bertujuan agar pembeli atau penyewa tidak dapat menjual ke pihak lain. Hal ini agar si pembeli tadi, penyewa ya, tidak dapat menjual lagi ke pihak lain gitu. Terus Contoh. Bila harga sebuah barang 50.000 real ya. dan sewa barang per bulan biasanya 1.000 real, ya. maka dalam akad sewa beli harga sewanya menjadi 2.000 real. Nah, lihat ya, bila harga sebuah barang 50.000 real dan sewa barang itu cuma 1.000 real saja. Tetapi kalau harganya sewanya menjadi 2.000 real, harga sewa ini sengaja dinaikkan karena sesungguhnya dimaksudkan untuk menutupi harga jual barang. Ya, menutupi harga jual barang. Terus jika penyewa pada bulan terakhir akad sewa tidak dapat melunasi sewa, maka barang ditarik oleh pemilik barang dan dia tidak akan mengembalikan selisih harga sewa normal dengan harga sewa pada akad leasing. Selisih harga sewa tadi tidak akan dia ganti gitu. Ya. Ya sudah, itu resiko. Begini, kamu sewa ke saya kasih harga sewa lebih mahal. Ya, terus. Ini karena dianggap penyewa telah menggunakan barang sewaan. Terus. Dalam akad sewa beli ini sangat tampak jelas kezalimannya. Nah, dalam akad sewa beli sangat jelas zolimnya. Pihak leasing itu zolim. Ya, zolimnya kenapa? Harga sewanya dia naikkan. Ya. Harga sewa dinaikkan dan dibayar beberapa kali itu sudah sama dengan harga barang, dan dibayar beberapa kali itu sudah sama dengan harga barang. Namun kita ketika beli motor kredit gitu ya, mau disolimi. Sudah tahu kalau itu masalah, namun mau-mau saja gitu. Mau-mau saja itu dinaikkan seperti itu. Ya sudah, kita tekan sudah. Saya mau motor ini ya, saya bayar sekian tahun gitu. Mau-maunya gitu loh. Nah, terus setelah akad ini diharamkan,
Setelah akad ini diharamkan oleh Dewan Ulama Besar Kerajaan Arab Saudi, maka dalam Muktamar Majma' Al-Fiqih Al-Islami Divisi Fikih Oki di Riyadh dikeluarkan keputusan nomor 110 dalam kurung 4/12 tahun 2000 yang menjelaskan bentuk leasing yang diharamkan dan dibuat kriteria umum untuk leasing yang dibolehkan oleh syariat. Nah, kita bahas sekarang leasing yang diharamkan dan nanti ada leasing yang dibolehkan. Ini berdasarkan fatwa Majma' Al-Fiqih Al-Islami, ya. Bunyi keputusan tersebut, prinsip leasing yang diharamkan. Terdapat dua akad yang berbeda dalam satu akad terhadap sebuah barang dalam satu jangka waktu. Iya, tadi ya, terdapat dua akad, dua transaksi dalam satu akad. Yaitu apa tadi dua transaksinya? Yaitu ada sewa, ada beli. Ya. Namun ketika dia transaksi kayak gini jadi nggak jelas ya, sudah jual, si pembeli itu tetap masih cuma memanfaatkan saja, tidak dia memiliki barang tersebut sehingga ketika tidak lunas seperti barang sewa jadinya ditarik gitu. Terus leasing yang dibolehkan berarti. Prinsip leasing yang dibolehkan. Pertama, terdapat dua akad yang terpisah satu dengan lainnya dalam bentuk waktu di mana akad jual dilakukan setelah akad sewa berakhir atau di awal. Ini dengan cara akad jual dilakukan setelah akad sewa berakhir. Nah, jadi akad sewa dulu, baru kemudian akad jual. Jadi sekian waktu nih, oh sewa berapa? 3 tahun. Nah, motor nih 3 tahun. Nah, sudah sewa. Nah, sudah disetujui sewa tadi sampai sekian tahun ya. Sewa tentu saja bukan seperti beli, berarti harganya masih di bawah ya. Nah, sudah selesai masa sewanya. Sekarang gimana? Kamu mau beli nggak? Nah, gitu. Jadi terpisah antara akad sewa dengan akad jual beli tadi. Terus Atau di awal akad sewa akan tetapi hanya disebutkan janji untuk memindahkan kepemilikan barang sewaan kepada penyewa setelah akad sewa berakhir. Atau cuma akad janji saja. Gak boleh mengikat ya, akad janji saja. Janji untuk akhirnya di akhir sewa, untuk akhirnya di akad janji saja, di akhir masa sewa. Mau nggak tadi nanti ya untuk membeli barang. Cuma janji, tidak mengikat berarti. Terus kedua. Akad sewa diterapkan sesuai dengan sewa yang dibenarkan syariat dan bukan sekedar kedok untuk penjualan secara kredit. Nah, lihat ya, akad sewa diterapkan dengan sewa yang dibenarkan syariat dan bukan sekedar kedok, yaitu untuk penjualan secara kredit. Jadi benar-benar sewa. Akad sewa diterapkan dengan benar-benar menyewakan. Benar-benar menyewakan ya berarti kita cuma beri dia itu manfaat, jangka waktu tertentu, masa sewanya itu sekian, bayarnya itu sekian gitu. Terus 3. Tanggungan barang sewaan berada pada pemilik barang sewaan bukan pihak penyewa. Nah, tanggungan barang sewaan berada pada pemilik barang sewaan, bukan pihak penyewa. Tanggungan barang sewaan berada pada pemilik barang, bukan pada pihak penyewa. Terus Dengan demikian, pemilik barang yang menanggung segala kerusakan barang, kecuali terbukti ada unsur kelalaian dari pihak penyewa. Nah, kecuali ada unsur kelalaian dari penyewa. Terus Demikian juga penyewa tidak menanggung biaya apapun jika barang sama sekali tidak dapat digunakannya. Nah, kalau lihat misalnya yang disewa itu tidak dapat digunakan, ya sudah dia tidak nanggung biaya apapun. Nah, terus sekarang yang keempat. Jika barang mesti diasuransikan, maka harus dilakukan asuransi yang islami dan biaya asuransi ditanggung oleh pihak pemilik barang sewaan. Asuransi yang islami terus ditanggung oleh pemilik barang sewaan. Nah, terus 5.
Selama masa sewa, wajib diterapkan hukum-hukum sewa yang dijelaskan dalam fikih Islam, dan setelah selesai akad sewa, baru boleh diterapkan hukum-hukum jual beli pada saat pemindahan kepemilikan barang. Nah, jadi selama masa sewa diterapkan ya hukum-hukum Islam terkait dengan sewa. Nanti di akhir baru berlaku hukum jual beli kalau itu mau dibeli. Terus saat pemindahan kepemilikan barang ya. Terus Biaya pemeliharaan barang selama masa sewa ditanggung oleh pemilik barang, bukan penyewa, kecuali biaya operasional. biaya pemeliharaan barang, ini biaya maintenance berarti ya, biaya pemeliharaan barang. Selama sewa ditanggung oleh pemilik barang sewa, bukan si penyewa. Bukan pada si penyewa, kecuali biaya operasional. Operasional berarti ditanggung oleh, ya operasional misalnya motor tadi ya, bensin ya, sudah yang nyewa yang nanggung bensin gitu. Namun kalau biaya pemeliharaan tetap bagi yang punya barang sewa tadi. Jadi kalau ini misalnya leasing yang dibolehkan, berarti pihak leasing yang nanti bayar servis. Ya. Pihak leasing yang bayar servis, bukan si penyewa. Namun kenyataannya tidak kan? Sudah beli motornya kredit, sewa bayar sendiri, terus operasional bensin ya dia tanggung ya. Ya itu betul yang bensin tadi. Namun kalau kenyataannya mau diterapkan, kalau itu ada servis ya, motor ini misalnya kalau di leasing ya, leasing yang boleh ya, maka dari pihak leasing yang nanggung biaya servis. Wong ini servis bayar sendiri lagi. Ya ini kalau diterapkan saya bilang ya sama saja sebenarnya. Mau cari kayak gini di negeri kita nggak ada. Di sini yang dibolehkan antara akad sewa dan jual belinya dipisah. Sewa dulu sudah berakhir baru jual beli. Terus akad sewa diterapkan dengan benar-benar menyewakan. Terus tanggungan barang sewaan berada pada pihak pemilik barang sewaan. Wah motor, kalau motor kredit hilang ya sudah, resikomu kamu tetap bayar kredit pokoknya. Ya. Nggak bilang nanti, wah enggak kamu kan sewakan saya, sudah ini sudah hilang motor saya dicuri. Enggak, tetap kamu harus lunasi kredit. Terus ada asuransi, ini ditanggung oleh pihak penyewa juga karena itu barang dia. Ya, kalau asuransinya ada asuransi Islami yang sudah kita bahas sebelumnya, asuransi syariah, jika ada maka ditanggung oleh pemilik barang sewaan. Termasuk juga biaya maintenance, yaitu pemeliharaan, servis motor. Nah itu gampangannya ya. Secara berkala misalnya sebulan 2 bulan gitu, yang tanggung yang punya barang. Terus AOIFI mempertegas keputusan ini dan menuangkannya dalam butir-butir panduan perbankan Islam. Ya. Beli sewa Islami tidak terlepas dari akad ijarah atau sewa yang dikenal dalam fikih dengan seluruh konsekuensinya. Ya. Dan setelah berakhir masa sewa, maka pihak pemilik barang menjanjikan untuk memindahkan kepemilikannya kepada penyewa. Beli sewa Islami ini telah disahkan oleh Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Divisi Fikih Oki, dengan penjabaran bentuk yang dibolehkan. Ya. Sewa beli Islami berbeda dengan leasing yang dipraktikkan oleh lembaga keuangan konvensional. Nah, ini beda, mau cari yang kayak tadi leasing yang dibolehkan, wah sulit sekali. Terus di mana? Di mana hukum-hukum jual dan sewa diterapkan sekaligus pada satu barang yang disewakan. Nah, itu kan berlaku sewa dan jual beli sekaligus dalam satu waktu gitu. Terus dalam satu transaksi, terus kemudian kepemilikan barang berpindah kepada penyewa dengan pelunasan angsuran terakhir tanpa akad jual yang terpisah dari akad sewa. Nah ini tidak terpisah antara akad jual dengan akad sewa, jadi satu. Nah, terus Adapun pada akad beli sewa Islami, hanya hukum ijarah atau sewa yang diterapkan pada barang sewaan selama masa akad sewa. Ya. Setelah berakhir masa sewa, maka pemindahan kepemilikan barang dilangsungkan berdasarkan akad baru, yaitu jual beli, janji hibah atau hibah yang dikaitkan dengan pelunasan uang sewa terakhir. ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah bagi yang sudah terjerumus dalam riba seperti ini. Mudah-mudahan masalahnya cepat rampung, cepat selesai, dan besok-besok tidak lagi beli motor, beli mobil secara kredit. Titik. Wallahu a'lam.
Baik, selanjutnya kita terima tanya jawab. Bisa di 0812 281 851 31. Monggo. Bagi pemirsa yang mendengar lewat channel Rumah Islam TV atau menyaksikan lewat channel Rumah Islam TV, bisa bunyi di nomor yang ada tertera di layar ya, 0812 281 851 31. Saya terima dari WA, terus telepon jika ada yang langsung, terus dari Zoom nanti juga siap-siap untuk bertanya. Kita ada waktu setengah jam insya Allah. Monggo. Izin bertanya Ustadz, saya bekerja sebagai sales yang bentuk barangnya itu panci. Sales panci ya, terus. Yang perjanjian setelah menerima barang jika batal dipakai atau tidak uang DP hilang. Diulang, coba diulang. Yang perjanjian setelah menerima barang jika batal dipakai atau tidak uang DP hilang. Uang DP hilang ya, terus. Dan komisi saya pun diambil kembali pihak kantor. Ya. Coba diulang lagi. Izin bertanya Ustadz, saya bekerja sebagai sales yang bentuk barangnya itu panci. Yang perjanjian setelah menerima barang jika batal dipakai atau tidak uang DP hilang. Iya. Dan komisi saya pun diambil kembali pihak kantor. Kamu terzolimi, terus komisinya kok ditarik lagi gitu ya. Nanti tinjauan lagi. Kalau saya sih kasihan dengan yang sudah ditarik lagi. Terus tadi DP tadi ditarik. Ya, pending dulu. Nanti saya perlu telusuri lagi. Tanya masih belum ini, belum seutuhnya yang tanyakan ini. Macam-macam di dalamnya sih. Pertanyaannya masih belum jelas. Ini terus. Ustadz, bagaimana hukumnya Traveloka Pay Letter? Ketentuan jangka waktu pembayaran dan besar angsuran jelas. Harga kredit lebih mahal daripada harga cash, tetapi ada denda jika telat. Tidak boleh. Dendanya situ tidak boleh. Terus mengikuti itu berarti juga melegalkan dalam denda. Nanti ada di pembahasan denda ya. Sama nanti mirip dengan pembahasan kartu kredit, nanti Ustaz Irwan dibahas insyaallah. Terus. Izin bertanya Ustadz, saya membantu teman angkutin barang-barang itu kita bawa bersama di satu kendaraan motor. Kemudian saya dikasih upah berupa terpal kolam ikan. Iya. Di awal tidak disepakati apapun, tidak akad kerja, tidak pula akad jual beli. Iya. Apakah barang yang dikasih ke saya itu gharar? Tidak, boleh, itu hadiah, enggak masalah. Terus Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya kalau sudah terlanjur kredit di leasing? segera lunasi resikomu. Kenapa ikut leasing? Kenapa enggak mau bersabar cari barang yang tidak kredit? Sebenarnya kamu beli tunai cash dengan beli kredit itu sebenarnya sama saja. Cuma kamu buru-buru untuk dapat barang cash. Coba kalau mau menunda, sama harganya itu. Cuma kamu buru-buru, akhirnya kamu sudah kena riba, bayarnya juga lama lagi. Beda dengan kamu nabung memang waktu lama. Atau punya tabungan berapa, ya. Terus sudah, yang kesanggupannya saya mau beli motor nih. Saya punya uang 5 juta, ya sudah dapat second. Namun karena ya sifat kita itu ingin dipandang orang, terus ya ingin tunjukkan sesuatu pada orang, jadinya nggak mau beli motor second tuh nggak mau. Sebenarnya sifat kita itu bukan salah dari ini, karena sifat kita dari awal itu gengsi, banyak gengsi kita itu, sehingga riba diterjang. Semuanya karena gengsi itu zaman ini. Coba kalau mau sabar-sabar itu nabung, dapat motor juga sama jangka waktunya. Kalau beli langsung motor sudah jadi milik. Namun butuh waktu, kita nggak mau sabar. Kita nggak mau sabar untuk itu, gitu. Ada telepon langsung? Hah? Belum, baca lagi. Ya. Ustadz, apakah hukum kredit seperti contoh ini? Si A menjual HP, modal awal 2 juta. Modal awal 2 juta ya. Jual modal awal 2 juta. Terus? Secara kredit kepada si B dengan akad
Si A menanyakan dulu ke si B berapa bulan mau membayarnya. Ya, terus. Jika 5 bulan, maka harga HP tersebut menjadi 2,5 juta. Terus. Karena setiap bulan si A mengambil untung 100.000. Bagaimana hukumnya, Ustadz? Dua harga dalam satu transaksi nggak boleh. Satu. Kemudian itu sama saja dengan tadi seperti Ustadz Irwandi maksudkan ya. Kita tetapkan dengan waktu sekian, harga lebih rendah. Tidak mampu donasi ya, tambah waktu harga lebih tinggi lagi, sama. Itu riba ya, jahiliyah seperti itu. Jika kamu berikan saya tenggang waktu lagi, maka saya akan berikan tambahan untukmu. Nah, itu nggak boleh. Jadi satu harga saja. Jadi kreditnya harganya harus jelas. Itu tadi yang Ustadz Irwandi tekankan di syarat keempat. Ya, terus. Ustadz, apa hukumnya aplikasi online penghasil uang yang Terima telepon dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Fatur Rahman di Lampung, Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, Ana mau tanya terkait materi kemarin, Ustaz. Ya. Kemarin kan sempat ditanyakan ada juga yang terkait jual pasir itu kan, Ustaz. Ya. Misalnya kan saya itu kan, Ustaz, kalau seandainya Ustaz ada pembeli, kan kalau seandainya pasir dari misalnya yang penggali pasir itu kan, Ustaz, kan barang kan harus Anda terima dulu sebelum Anda beli, Ustaz. Iya, berarti ini ambil dari pihak lain ya berarti ya. Nah, Ustaz. Ya, ambil dari pihak lain, taruhlah pihak A, terus kamu mau jual kepada si pembeli. Ya, Nah, kamu Ustaz, terima dulu ya, betul. Terus kalau seandainya Anda nerimanya itu di tempat penjual, jadi Anda sama diterima di tempat pembeli. Ustaz, diterima di tempat Anda mengambil pasir. Oh, diterima di tempat mengambil pasir, berarti di tempat si A tadi yang dengan ngambil pasir misalnya ya. Nah, Ustaz, jadi nggak kena 2 kali ongkir untuk pengangkutan gitu kan, Ustaz. Terus nanti pasirnya dijual apa ini? Kredit? Cash, Ustaz, misalnya. Cash? Nah, Ustaz. Berarti kamu harus tahu barang itu dulu berarti. Nah, Ustaz. Jadi, Ustaz, tanggung jawab misalnya, Ustaz, dari ini kan, Ustaz, dari ngambil pasir sampai naikin ke mobilnya itu masih dari penjual mengalihkan tanggung jawab ke Anda misalnya kan, Ustaz. Nah, nanti pada saat udah tanggung jawab di Ana, baru Ana alihkan ke yang membeli ke Ana, baru maksudnya mobilnya sekali pergi aja gitu, Ustaz, biaya angkutan. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ustaz. Iya. Walaupun kredit juga nggak masalah itu, Ustaz. Kredit sudah langsung kamu bayar situ, tes. Cash, Ustaz, dan kepemilikan sudah di Ana gitu, Ustaz. Kepemilikan sudah di kamu, terus kamu langsung kasih ke pembeli. Nah, Ustaz. Itu sudah dimiliki, terus ya masalah kreditnya nanti transaksi sendiri ya. Tapi kalau dari sisi sudah dimiliki ya sudah, berarti sudah cukup. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Iya. Kan kalau seandainya gini, Ustaz, kan misalnya bahan makanan, Ustaz, jenis barang makanan, Ustaz. Terus? Ana kan posisinya misalnya di Lampung, Ustaz. Terus Ana itu mau jual misalnya kerupuk Palembang gitu, Ustaz. Iya. Nah, rupanya ada orang dari Jakarta gitu, Ustaz, mau jadi reseller, Ustaz. Jakarta jadi reseller. Nah, Ustaz. Terus? Nah, jadi kan kalau seandainya Ana harus kirim dulu ke Lampung, itu kan 2 kali biaya ongkir, Ustaz. Kalau seandainya Ana minta supplier Ana kirim langsung ke Jakarta, itu gimana? Suppliernya di mana? Palembang. Gimana, Ustaz? Suppliernya di mana? Suppliernya di Palembang, Ustaz. Produksinya kan di Palembang. Terus ada yang pesan dari Ustaz. Jakarta, kalau mau langsung ke mampir Lampung dulu kan 2 kali. Ustaz. Nah, baru sudahlah dari supplier ke Palembang langsung. Berarti kamu jadi ini sekarang bukan orang yang menyetok barang, jadi memang harus ada kerjasama dengan si pemilik barang tadi, supplier. Ya, kalau memang disetujui dan kamu dapat fee, kamu sekedar cuma menawarkan saja kepada supplier ini ada yang beli nih. Ya, nanti bisa dikirim ke sini, ini tanggung jawab saya nanti untuk. Jadi yang pertama kamu tanggung jawab, kemudian yang kedua pembeli tahu juga bahwasanya kamu bukan miliki barang tadi.
Jadi langsung ambil dari supplier, kirim ke reseller, ke Jakarta tidak masalah. Berarti Ustaz untuk Anas Ustaz kerja sama supplier kan udah Ustaz. Iya. Terus Terus untuk pembayarannya Ustaz dari Jakarta langsung ke supplier atau boleh lewat Anas Ustaz? boleh lewat kamu karena kamu jadi wakil bagi dia, bagi si supplier. Ya. Iya, Termasuk berarti penentuan harga itu boleh di Ana ya? Iya, dengan catatan supplier kasih batasan enggak untuk harga. Kalau dia bebasin setor ke dia 100.000 saja misalnya, ya sudah berarti kamu dapat untung dengan margin yang kamu tetapkan sendiri. Paham Ustaz. Kalau dari supplier sih boleh gitu Ustaz. Ya boleh, ya sudah bebas berarti. Kecuali kalau Berarti supplier bebas kasih dianya. batas harga 200.000, nanti saya kasih kamu fee. Berarti tidak boleh lebih dari 200.000. Kalau lebih dari 200.000, uang yang diperoleh tidak amanat dan itu uang yang harusnya milik supplier. Paham Ustaz. Baik. Berarti itu beda halnya dengan dropship ya Ustaz? Sebenarnya kamu tercampur antara dropship sama reseller. Seharusnya kalau reseller kamu punya stok. Istilahmu rancu sebenarnya. Karena kamu posisinya jadi dua di situ, dropship sekaligus reseller. Nanti Ini coba seperti pelajari, tadi ya. ada istilah-istilah pebisnis itu dalam dunia bisnis. Reseller itu beda dengan dropship. Dropship itu tidak punya stok, barang itu langsung dikirim dari supplier kepada konsumen. Kalau reseller harus ready stock. Harus ready stock. Saya yakin ketika kamu nggak punya stok kayak gitu, tentu nanti komisimu, fee-mu itu lebih rendah dibandingkan dengan kamu punya stok dulu. Iya. Itu pasti beda. Nah, Iya, konsekuensi dari dropship itu komisinya kecil. Kalau reseller karena dia beli, dia harus ready stock, ya, komisinya lebih gede. Lebih besar. Itu konsekuensi bisnis kayak gitu. Jadi reseller itu punya stok. Jadi kalau kamu bilang reseller nggak punya stok, itu dropship namanya. Kamu tukang promo, marketer sebenarnya, bukan orang yang jual. Yang jual sebenarnya supplier, kamu cuma wakil seperti calo gitu. Jadi istilah reseller sama dropship bedanya di situ. Oke, Ustaz. Iya, Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikum. Baik, lewat WA lagi. Zoom siap-siap ya. Ustaz, bagaimana jual beli kredit yang dibolehkan? Jual beli kredit yang dibolehkan ini yang kita bahas syarat-syaratnya ini. Satu, kemarin ya, tidak ada melegalkan riba, ya. Dua, barang sudah dimiliki oleh si ini dealer, ini yang mau nanti kasih kredit ini ya. Nah, barang sudah dimiliki oleh yang nanti mau kasih kredit ini, ya. Pembelinya beli dari sini, yang mau kasih kredit ini dia sudah memiliki barang dulu dan barang sudah diserah terimakan. Baru yang ketiga tadi, ya, yang keempat sebenarnya yang kita bahas hari ini, yaitu harganya harus jelas. Harganya harus jelas, satu harga. Kalau ada penetapan misalnya dua harga, kalau bayar 1 tahun kamu dapat sekian, kalau udah bayar 2 tahun dapat sekian, oh berarti sebenarnya dia kejar 1 tahun, kemudian karena telat dikasih denda sampai nanti 2 tahun tadi dikasih tambahan. Ini nggak boleh, harga nggak jelas. Terus yang berikutnya lagi, ya itu yang tadi kita bahas, tidak boleh akadnya itu leasing. Leasing itu apa tadi? Sewa. Terus baru dicampur dengan beli. Kamu beli motor kredit, ya. Ini yang tanya ini beli motor kredit misalnya. Bapak yang nanya ini beli motor kredit. Terus motor ini belum kamu miliki karena masih sewa, ya. Namun sewanya harganya lebih tinggi. Ya. Walaupun memang kamu bilang itu beli motor kredit, tapi dia dari pihak leasingnya nganggap itu kamu sewa, sehingga ketika jangka waktu tertentu misalnya 2 tahun, 3 tahun itu tidak lunas, dari pihak leasing narik barang sewa. Nah, ini nggak boleh, sewa dan beli, jual beli terjadi dalam satu akad, satu waktu, ya. Konsekuensinya tadi ya, sewanya jadi lebih mahal, bahkan sewanya ini sebenarnya sudah bisa nutupi harga beli motor tadi. Gitu. Masih ada syarat yang lainnya lagi, ini masih kita bahas syarat kredit, nanti pertemuan berikutnya ini masih berlanjut lagi. Saran saya sih kalau lihat syarat-syarat yang macam-macam untuk zaman ini ya, Ustaz Irwandi kan kasih syarat juga, beliau bolehkan jual beli kredit. Tetapi syaratnya terlalu rumit. Kalau itu boleh,
Beliau tetapkan syarat-syarat, syaratnya berat banget. Mau temukan saat ini sulit, mau cari leasing syariah, wallahu alam saya belum dapat itu di mana. Mau ikuti transaksi murabahah, murabahah kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Serba masalah lagi. Amannya ya wes sabar. Sabar, punya sesuatu, miliki dengan ya keadaan saat itu. Qanaah itu harus dimiliki untuk zaman ini. Ya, karena kita terlalu paksa, gengsinya terlalu tinggi. Ya, gengsinya lebih besar dibandingkan lihat keadaan dirinya gitu. Ya, orang yang melakukan kredit kayak gitu, gengsinya lebih besar daripada melihat keadaan diri. Dia beli motor, harusnya dia bisa beli motor second. Namun dia paksakan untuk beli motor kredit. Ya, akhirnya dia susah sendiri ketika itu nggak bisa diangsur-angsur. Akhirnya dia susah sendiri ketika motornya itu ditarik. Maka kalau tanya jual beli kredit yang boleh gimana? Ya itu syarat-syaratnya dipenuhi dulu. Kalau syarat dipenuhi, nah baru kamu jual beli kredit. Wallahu a'lam. Silakan dari Zoom monggo. Baik Ustaz, sudah ada yang raise hand. Tapi sebelumnya untuk yang raise hand disiapkan pertanyaan sesuai tema dan singkat pada. Untuk yang pertama ada Ibu Nadirah Marsum, silakan buka mic-nya. Ibu Nadirah Marsum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Yang pertama Ustaz, saya langsung saja. Ini kan kalau leasing itu kan barang ditarik. Misalnya itu beberapa kejadian saya lihat. Kalau merasa sudah tidak sanggup lanjutkan cicilannya itu, itu biasa ada yang ganti seperempatnya karena merasa sudah banyak uangnya masuk. Jadi dia dirugikan, jadi dia kasih keluar aslinya diganti yang palsu. Jadi apakah itu termasuk kategori apakah pencuri atau bagaimana? Itu namanya zolim balas zolim Bu. Jadi dia sudah dizolimi kan dari pihak leasing kan, dia nggak terima, dia balas dendam lagi. Jadi zolim dibalas zolim. Terus yang kedua Ustaz, ini tadi memang secara harusnya kita bersabar dengan keadaan. Kuncinya tuh masalah ini cuma sabar saja Bu, sabar qanaah. Kalau terus kejadian ini kan misalnya dia bisanya cuma cari nafkah ojek gitu. Nah dia dengan tawaran leasing itu DP 0 rupiah. Jadi dia leasing untuk cari nafkah dengan cara ojek itu dan dia memperhitungkan bisa mengangsur. Tetap dia mengangsur itu lebih banyak Bu. Rugi banget dia ya saya bilang. Seharusnya dengan dia itu mau sabar, dia cari motor second saja untuk dia ojek kan bisa itu. Dia pinjam siapa gitu, dia janji nanti mau kembalikan, dia jujur gitu. Dapat sekian 5 juta misalnya, kan sudah bisa pakai untuk ojek itu. Ya, jadi alasannya tadi Ibu nanya, gimana kalau yang ojek tadi pakai leasing kan? Gitu ya Bu ya? Halo? Ya putus. Halo, Bu Nadira? Halo, dengan alasan karena kewajiban mencari nafkah untuk keluarga, sementara dia hanya punya keahlian di situ gitu. Iya kan sebenarnya bukan hanya lewat leasing Bu, dia dapatkan motor. Kenapa nggak beli motor second? Ya, belum ada uangnya Ustaz. Pinjam orang uang, pinjam dan mau amanat atau dia jual sesuatu, dia punya aset atau apa gitu. Atau pinjam motor orang, pinjam motor. Iya. Dia sewa motor orang, nanti ketika dia dapat penghasilan dari situ dia bayar sewa gitu. Sebenarnya solusinya banyak, namun kita jalan pikirnya terlalu sempit. Kita nggak mikir jalan lain juga gitu loh. Di samping nggak sabar, nggak mau qanaah, terus kita nggak mau mikir jalan lain padahal ada. Kan bisa minjam motor tetangga punya motor 5. Saya punya motor 1 ya itu nganggur ya. Saya nanti sewa aja. Ya, saya setor ke kamu nanti. Saya target kalau 100 kemarin ini sudah pernah kita bahas ya. Kalau sehari 100.000 lah saya setor. Kalau ini saya sewa, dia sewa berarti 100.000 saya setor terus nanti. Nah itu sewa namanya. Ya, ada juga dari pihak ini tergantung dia dapat ini berapa penghasilannya gitu, bisa juga. Sebenarnya jalan lain bisa, tidak hanya lewat leasing. Kita yang kadang terlalu pikiran sempit dan memang pihak leasing itu promonya kuat.
DP 0 rupiah. DP 0 rupiah, gimana nggak tergiur Bu kayak gitu Bu? Saya nggak bisa bayar apa-apa ya, sudah dapat motor ya. Ya kita mikirnya sempit banget. Nggak tahu akibat belakangnya itu bagaimana. Orang yang kredit itu kan kayak gitu. Padahal solusi banyak sekali sebenarnya itu, tapi nggak mikir solusi lain. Sudah nih, emang tukang promosi kita terlalu tertipu iklan juga. DP 0 rupiah, nggak tahu nanti bontotnya itu banyak ke belakang. Gitu ya. Ada lagi? Iya Ustaz. Ini terakhir Ustaz. Hari beberapa hari cari tema yang pas tapi kayaknya enggak ada. Tapi ini mendesak Ustaz. Ini ada keluarga yang kerja di puskesmas. Dia menanyakan bagaimana keikutsertaan saya dalam hal pengadaan nota. Tapi barang itu belum dibeli, tapi untuk mencairkan dana itu harus ada nota, jadi semacam nota palsu Ustaz. Terus setelah itu barang dibeli sesuai dengan nota tadi. Kadang-kadang tidak sesuai dengan nota yang ada Ustaz. Jadi semacam kayak membuat LPJ tapi kayak rencana juga. Jadi dia bingung bagaimana kalau tidak ada itu nota, itu dana tidak cair. Sementara kadang setelah cair tidak sesuai barang yang dibutuhkan begitu. Karena kadang-kadang juga kejadiannya yang harus dimasukkan ke dalam LPJ itu ada item-item yang dibutuhkan tapi tidak sesuai dengan yang boleh dimasukkan begitu. Ya, berarti antara perencanaan dengan pelaporan itu berbeda di sini. Dan di sini kalau ada sesuatu yang tidak amanat, ya tanggung jawabnya dia. Kalau memanfaatkan itu harta haram, maka tidak berat untuk dia manfaatkan. Ya pokoknya. Yang dia bingung itu Ustaz begini, karena kan di kantornya ini dia misalnya ditugaskan pergi cari nota, belum dibeli itu Ustaz. Iya itu juga itu sebuah masalah. Nota yang jadi syarat untuk dicairkan dananya. Jadi dia menanyakan bagaimana saya kadang dilema, sementara kalau saya tidak lakukan saya pegawai di situ. Itulah kadang-kadang ambil notanya di keluarga, nota palsu itu. Itulah di negeri kita tuh kayak gitu ya, solusinya ya harus jujur pokoknya. Serba salah, birokrasi macam-macam terlalu beresiko banget ya. Saran saya sih nggak usah dia ngurus-ngurus aja, dia bagian yang lain aja. Wallahu alam Bu, belum ada solusi. Solusinya cuma suruh jujur aja. Ya Allah Ustaz di luar tema. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain di Zoom. Silakan. Baik. Berapa pertanyaan lagi? Bisa 2 lagi Ibu, monggo. Baik. Saya bacakan lewat chat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana dengan hukum arisan motor yang mana orang yang mengikuti arisan tersebut tetap akan mendapat motor sesuai dengan uangnya dalam arisan tersebut? Jazakallah khair. Semalam saya singgung sebenarnya, tapi saya sih sarankan bukan arisan motor tapi arisan uang. Kalau arisan uang berarti utang piutang. Jadi kalau ada motor, ini arisan kocokan pertama, kocokan kedua, kocokan ketiga. Misalnya ada 10 orang. Motor misalnya harga 20 juta. Setor misalnya dari 10 orang ini berarti 2 juta ya. 2 juta. Maka arisan pertama setor 2 juta. Si A dapat, nama si A ini keluar. Ya. Si A keluar, yang lainnya berarti meminjamkan uang kepada si A. Yang meminjamkan uang kepada si A. Nah sekarang dikocokkan kedua. Sama juga masing-masing setor 2 juta. Si A ketika kocokan kedua ini bayar utang, nyaur utang, bayar utang. Ya. Karena dia tinggal bayar saja. Namun yang lainnya, misalnya sini dapat B, ya, dapat B. B sebelumnya ini sudah bayar 2 juta. Namun dia belum dapat motor. Selanjutnya B juga nanti punya utang sekian lagi, berapa kali arisan lagi, ya. Sisa 2 juta, 2 juta lagi dia keluarkan 4 juta, berarti sisa 16 juta. 16 juta dia mesti bayar. Sedangkan sebelumnya di sini B
B ini belum dapat motor di kocokan pertama. Maka yang terjadi pada B ketika dia di kocokan kedua itu, ketika di kocokan pertama dia mendapatkan sesuatu yang tertunda. Dain berarti. Satu yang tertunda. 16 juta tertunda lagi. Ketika di kocokan pertama ini posisi B itu adalah bayar utang dengan utang. Posisinya bayar utang dengan utang. Namun beda kalau kita nggak bahas motornya. Nanti terserah beli barang apa gitu. Walaupun nanti ujung-ujungnya juga motor. Beda kalau ini nggak bahas motor, cuma utang saja. Ya, 2 juta terus tiap kali kocokan. Ya, nanti kalau motor kok harga naik, ya sudah resiko yang dapat. Dia tambah sendiri. Dia sudah pegang uang 20 juta. Baru nanti dia bayarkan 20 juta gitu. Ini nggak masalah. Kalau motor ditiadakan dulu. Yang penting uang dulu. Kalau arisannya uang, itu berarti ketika si A dapat, di giliran berikutnya dia utang, dia nyaur itu. Bayar terus. Terus kalau si B dapat yang kedua, berarti sebelumnya dia sudah bayar. Dia nabung. Ya, seterusnya, nah, utang lagi dia bayar. Amannya itu pakai, ya, yang dimaksud situ adalah arisan uang di situ. Itu lebih aman. Karena statusnya utang piutang, saling mengutangkan. Namun kalau ada barang di situ, akhirnya ada sesuatu yang dibeli, nanti sesuatu yang dapat di depan, ya. Yang nomor 1 paling aman itu. Nomor 1 paling aman karena nomor 1 cuma bayar utang. Nomor 2 dia bayar utang dengan utang lagi berikutnya. Jadi utang dain bidain. Termasuk barang yang lainnya lagi. Barang lainnya biasanya ibu-ibu itu ada arisan tas, ada arisan perabotan rumah gitu. Mendingan transaksinya itu arisan uang. Jadi setiap kali kocok dapat berapa rupiah gitu. Terserah nanti di situ uang ini mau dimanfaatin untuk apa. Nanti ketika uang ini sudah diperoleh, baru kemudian langsung bayar. Nah, cash langsung itu mau beli barang apa. Termasuk juga nanti kalau kurban. Ya, kurban, misalnya arisan kambing gitu. Arisan kambing kurban, sama. Arisannya uang saja dulu. Arisannya uang. Nah, nanti ketika sudah diperoleh, misalnya ini kambing ya. Kambing diperoleh misalnya untuk arisan itu dapat 3 juta, ya sudah 3 juta, tapi dia pingin dapat kambing yang 5 juta, ya sudah ditambahkan 2 juta lagi. Nah, itu uang yang diperoleh, itu lebih aman daripada ada barang masuk di dalamnya. Allahu a'lam. Ada lagi, silakan. Baik Ustaz, ada yang raise hand dengan Bapak Alif, silakan buka mic-nya. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Jadi kalau misalkan akad sewa beli itu, jadi misalkan di satu komplek, misalkan harga sewanya misalkan 1 bulan 1 juta. Harga sewa terus, 1 bulannya 1 juta, ya terus. Itu harga normal gitu Ustaz. Iya. Nah, terus misalkan nih saya mau pakai akad sewa beli itu, ternyata dari yang punya rumah itu, kalau misalkan kamu mau akad sewa beli dalam waktu 3 tahun, misalkan jadi 1.500.000 gitu kan. Nah, tapi tidak mengikat gitu, maksudnya tetap saya sewa, tapi harga sewanya jadi 1.500.000 kayak gitu. Iya. Jadi harganya lebih tinggi. Nah, harganya lebih tinggi gitu Ustaz. Tapi memang tidak mengikat kalau misalkan saya nggak bisa sanggup sampai dalam 1 tahun saya nggak sanggup lagi gitu ya. Kan akadnya sewa. Bahkan cuma janji aja nanti setelah 3 tahun. Iya, nggak masalah. Tapi yang jelas kamu rugi dari sisi rugi karena dari sisi sewa lebih mahal. Iya, tapi kan nggak masalah kalau kayak gitu ya. Kalau ini nggak masalah. Ya kan pasti dia yang punya rumah pasti pengen untung lebih lah ketika. Iya, taruhlah itu. Tapi yang nanti akhirnya setelah masa sewa itu suruh beli atau tidak boleh ada ini paksaan di situ. Tidak boleh mengikat. Nah, iya. Sehingga murni awal cuma sewa saja. Iya.
Gitu ya, murni awal cuma sewa saja gitu. Ya, terus? Oh, iya. Maksudnya kalau yang janji beli yang tidak mengikat ini seperti apa sebetulnya? Ya itu tadi yang kamu contohkan, tidak mengikat kan? Oh, begitu. Iya, yang Bapak tadi contohkan tidak mengikat, Pak. Iya. Terus kalau misalkan saya misalkan mau jual barang, jadi saya di dalam pikiran saya udah 2 harga nih gitu. Tapi saya menawarkan ke teman saya, jadi kamu sanggupnya berapa bulan gitu. Misalkan saya tuh punya 2 harga, misalkan belum saya kasih tahu ke dia gitu. Misalkan dia mau cicil dalam 1 tahun atau 2 tahun gitu. Ya udah saya nanya dulu nih waktu dia waktunya mau butuh berapa, 1 tahun atau 2 tahun gitu. Jadi dalam pikiran saya itu ketika dia mau sewa kreditnya selama 1 tahun harganya segini. Kalau 2 tahun saya naikin lagi gitu. Tapi itu saya belum kasih tahu ke dia gitu. Tapi setelah dia kasih tahu mau bisa cicil berapa tahun baru saya kasih tahu harganya gitu. Baiknya jangan gitu. Baiknya tetapkan awal dulu, Pak. Misalnya 2 tahun ya. 2 tahun. Kalau ternyata dia 1 tahun sudah lunas, nah Bapak kasih potongan. Oh, kayak gitu. Iya, tetapkan dulu. Kan tadi harus harga jelas, waktu pembayaran jelas. Ya, setuju ya, deal ya, setahun. Ya, setahun ya sudah. Kalau dia ternyata bayarnya baru 9 bulan sudah lunas, ya sudah, kasih potongan. Oh, gitu. Ini bentuk baik dari orang yang memberikan pinjaman gitu. Oh, iya. Beda kalau Bapak kasih pilihan dua kayak gitu, itu beda. Paham ya? Paham, Kak. Baik, cukup yang di Zoom, di WA dulu. Ustadz, apa hukumnya aplikasi online penghasil uang yang merekrut orang atau sejenis MLM yang lagi viral saat ini? MLM sudah kita bahas, lompat. Ya, terus. Mau tanya, kalau jual beli kredit tapi barangnya berupa kitchen set custom, akad hanya by design, langsung diinstal di rumah pembeli, gimana hukumnya, Ustadz? Ya, yang penting syarat jual beli kredit dipenuhi. Kredit ya, tidak ada pelegalan riba di situ. Kemudian barang diterima, ya ketika akad gitu langsung diterima. Kan kalau dari si yang punya barang langsung dia bawa itu, kita berarti sudah punya barang, berarti dia miliki. Terus nanti dia transaksi kredit, ya. Terus barang dia sudah miliki, berarti sudah diserah terimakan untuk dia, berarti ya sudah. Nah, di set di rumah, nah ini nggak masalah. Yang dimaksudkan dengan barang itu belum dimiliki, ini masih ngambil dari pihak lain. Kalau ini kan sudah memiliki barang ini. Terus baru yang ketiga tadi, harga jelas, waktu pembayaran juga jelas, harus 1. Tidak boleh 2 atau 3 gitu. Nah, baru kemudian tidak boleh dengan sewa beli. Ada telepon? Ya, silakan angkat. Ya, assalamualaikum. Putus, taib. Ini di WA lagi, silakan. Ustadz izin bertanya, bagaimana harta yang... Sebentar, ya telepon dulu. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Aryo, Ustaz, dari Jakarta. Silakan Pak Aryo, monggo. Ya, halo Ustaz, saya Iya. mau tanya. Silakan Pak, monggo. Ya, saya pernah merekomendasikan seseorang bekerja di Bank Syariah, Ustaz. Padahal Ana dulu kerja di Bank Syariah, Ana alhamdulillah berhenti, sudah tahu ilmunya. Cuman waktu itu Ana merekomendasikan karena Ana berpikir yang bersangkutan waktu itu ingin melamar ke bank konvensional. Ana udah jelasin bahwa memang masih belum syariah yang ada di Indonesia. Nah ini sekarang dia sudah masuk di bank syariah. Apakah Ana dosa Ana atau apakah ada solusinya gitu? Solusinya ya dakwahi dia lagi Pak. Solusinya bilangin dia lagi kalau kalau masih banyak masalah gitu misalnya. Kan Bapak sudah pengalaman juga. Gitu ya. Ingatkan lagi saja, nggak apa-apa. Insya Allah nanti Bapak dapat pahala 2 nanti di situ ya. Apapun keputusan dia yang penting. Iya, beritahu aja. Masalah dia mau terima enggak itu urusan dia gitu. Baik, terus yang kedua Ustaz,
Anak kan dosen di Fakultas Ekonomi jurusan Finance. Iya. Nah, kalau bicara kurikulumnya kan namanya kurikulum di Indonesia kan finance ada perhitungan bunga segala Iya. macam. Nah, Iya. Ana sudah jelaskan di kelas bahwa yang kita lakukan ini exercise hitungan-hitungan ini sebenarnya tidak boleh dalam hukum Islam. Nah, saya suka quote lah pendapat Ustadz Erwandi, terus ada buku Harta Haram Muhammad kontemporernya, Ustadz Amir Lubais dan lain sebagainya, Ustadz Arifin Badri. Dan saya katakan ini sebenarnya tidak boleh gitu. Ini bunga, ini riba, ini usury, ini biang kerok kondisi krisis Inflasi, kita lah. ya. Apakah Anda sudah gugur Ustadz kewajiban Anda? Ya, karena keadaan Bapak kayak gitu, ya sudah ngajarkan, tapi ngajarkan yang sambil diberikan quote kayak tadi. Sudah tepat ya Ustadz ya. Iya. Karena kan memang ini kurikulumnya Ustadz, karena kita tidak bisa merubah kurikulum dari dikti mengenai finance ini. Iya. Cuma ya Anda kasih tahu aja bahwa ini sebenarnya tidak boleh gitu. Ini biang kerok kerusakan ekonomi, dan ini sama agama, ini usury, ini riba, ini dosanya besar. Saya suka katakan seperti itu Ustadz. Iya. Sudah cukup ya Ustadz ya. Ya, insya Allah. Diingatkan terus saja setiap kali kuliah gitu, Pak. Ya, insya Allah saya setiap ngajar mata kuliah finance, saya ulang-ulang Ustaz. Iya. Lalu kadang di akhir perkuliahan, saya kasih tahu bahwa ini sebenarnya tidak boleh pelajaran ini. Yang untuk topik hitung-hitung bunga ini sebenarnya tidak boleh. Cuman ya, sudah ini kurikulum. Saya suka rekomendasikan mereka belajar buku-bukunya Ustaz Erwandi. Saya suka katakan gitu Ustaz. Iya, iya. Dan, ya, sudah cukup. Baik, Ustaz yang terakhir. Iya. Saya juga kebetulan suka diminta, karena saya dulu basicnya dari perbankan, syariah, dan banyak orang yang suka terlilit masalah, terutama para pengusaha, dan mereka minta konsultasi sama saya, membantu supaya terlepas. Nah, istilahnya restrukturisasi Ustadz, perusahaannya direstrukturisasi. Iya. Nah, ini kan mau nggak mau saya kalau saya sudah komit mau bank syariah pun saya nggak akan mau untuk membantu kalau dia pengajuan pinjaman baru atau untuk usaha baru. Namun ini mereka sudah dapat, tapi usahanya sulit, lalu dia nggak mampu, dia minta restru bantuan saya. Nah, saya suka bantu. Nah, apakah itu itu diperbolehkan nggak Ustaz? Karena yang dibantu dalam hal apa itu? Mereka minta keringanan margin lah istilahnya kalau di bank syariah, kalau di bank konvensional dia minta keringanan bunga supaya ini bisa lunas, minta diskon segala macam. Terus Bapak berikan jalan keluar untuk itu biar mereka selesai juga cepat gitu ya? Iya, saya bilang ya sudah kalau gitu kita minta keringanan bunga, terus kita solusi, kita stretching, kita mundurin 10 tahun, tapi bunganya diturunin segala macam. Pokoknya jangan ada penambahan baru, saya masih mau bantu. Nah, itu boleh nggak Ustaz? Boleh Pak, itu Bapak tolongi orang yang terzolimi itu. Walaupun tetap masih dikenakan bunga sama banknya, tadinya bunganya kadang 10% turun jadi 4% gitu. Dan itu bisa Pak Aryo ya, bisa seperti itu ya? Bisa Ustaz, kalau memang kita tahu ininya. Trik-triknya? Ya. Kalau tahu triknya karena kita pernah di dalam dan memang kondisinya seperti ini kita gambarkan, kita forecasting kan gambaran pengusaha yang kita bantu. Beberapa alhamdulillah bisa Ustadz, baik bank konvensional maupun bank syariah turun bunga, nanti di stretching angsuran pokoknya di stretch 10 tahun sesuai dengan kemampuan forecasting usaha, itu bisa. Namun kan tetap ada buga di Ustadz, saya juga kadang-kadang waduh ini saya membantu ini juga apa gimana gitu. Ya, karena tidak mungkin bank-bank konvensional atau syariah itu menghilangkan bunga margin sampai 0% itu tidak mungkin Ustadz. Paling mereka mau nurunin aja ya. Ya, daripada dia tambah terzolimi terus, ya sudah Bapak bantu di situ. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan pertanyaan terakhir dari Pak Aryo kita cukupkan. Insyaallah kita bahas lagi besok tentang masalah pembiayaan ya. Dari buku Ustaz Irwandi insyaallah. Baik, demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.